Menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu. Pemerintah berharap warga Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya sendiri. Kampanye Ingat Pesan Ibu dilatar belakangi dari pencarian cara yang universal dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat supaya terhindar dari penularan COVID-19. Di sisi lain, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang budaya hingga tingkat pendidikan. Ada satu hal yang menyatukan beragam latar belakang itu, yakni semua warga Indonesia pasti dilahirkan dari ibu. Serta ingin memastikan bahwa semua orang patuh apabila mengingat pesan dari ibu, karena kepatuhan seorang anak pada ibunya. Om Swastiastu. Tiang ingin menjelaskan bagaimana penerapan 3M di masyarakat kita, khususnya masyarakat Buleleng, itu bisa dikatakan sudah mencapai 80% lebih. Bagi kita semua, 3M itu sudah sangat disosialisasikan baik di lingkungan rumah tangga, masyarakat, ataupun perkantoran. Jadi untuk 3M sendiri, kita mengetahui bahwa itu adalah suatu protokol kesehatan yang sangat perlu. Kita tahu 3M itu adalah wajib. Kata wajib pertama adalah wajib memakai masker, wajib untuk menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan. 3M ini akan disertai dengan adanya satu iman dan imunitas. Jadi 3M yang pertama, wajib memakai masker adalah penting untuk menghindari tertularnya dengan melalui droplet atau aerosol terhadap teman kita, lingkungan kita. Dan 3M yang kedua adalah menjaga jarak. Tentunya dengan menjaga jarak, kita akan terhindar daripada aerosol atau droplet yang bisa mengenai bagian daripada tubuh kita, khususnya mata kita. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu kita tahu adalah mempunyai prosedur 6 langkah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak hanya cukup mencuci tangan, kena air, kena sabun, selesai, tidak. Tetapi 6 langkah yang seperti seringkali saya katakan bahwa COVID-19 atau virus yang mengenai kita ini adalah virus yang bisa dihancurkan oleh sabun, ya, oleh desinfektan, karena lapisan daripada virus ini adalah berupa lemak. Karena pada saat kita kecil ada banyak sekali nasihat atau pesan ibu yang diberikan sebagai bekal kita menghadapi masa depan. Nasihat itu begitu membekas hingga mengubah hidup kita pada saat ini. Oleh karenanya, seiring dengan masifnya penyebaran virus corona di Buleleng, mengingat kembali pesan ibu menjadi cara yang terbaik dalam menghadapi situasi pandemi yang tak kunjung usai ini. Selain di lingkungan keluarga yang tidak kalah pentingnya penerapan protokol kesehatan di tempat kerja, seperti kantor maupun tempat kerja lainnya, karena interaksi dengan orang banyak dan aktivitas banyak mengharuskan kita untuk ingat dan selalu mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan.
kita memang perlu melalui suatu kegiatan yang terkecil, yaitu masyarakat atau keluarga sekarang. Keluarga tentunya kita memberikan suatu pemahaman kepada mereka. Kenapa di keluarga pun kita harus menjaga jarak atau memakai masker, tapi khususnya apabila salah satu keluarga kita mempunyai suatu gejala. Gejala artinya belum tahu ya kalau itu dia positif dengan rapid, tetapi dia sudah mempunyai gejala ke arah itu. Apakah dia batuk-batuk atau dia mempunyai suatu kepala yang sakit, badan yang sakit, kita akan terapkan semua di keluarga adalah pakailah masker. Jangan terlalu dekat dan jangan lupa cuci tangan. Jadi masker ini di keluarga sudah seperti kebutuhan. Bukan hanya karena kita mau keluar pakai masker, tapi kebutuhan kita. Apabila kita berada bersama-sama, kita memakai masker karena kita tidak tahu, khususnya saya seringkali turun ke lapangan ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetapi kemungkinan bisa saja saya membawa virus itu dan itu berbahaya buat keluarga. Jadi saya jelaskan, mereka sangat mengerti dan itu adalah merupakan kebutuhan kami. Nasihat physical distancing atau menjaga jarak dari ibu saat ini harus terus diterapkan dimanapun berada. Hal ini penting agar penyebaran pandemi virus corona yang masih menghantui kita dapat ditekan. Sebab jaga jarak juga merupakan sebuah cara yang direkomendasi oleh ahli kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Cara ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lain, sehingga virus atau patogen apapun tidak dapat menyebar ke sekitar tubuh kita. Disiplin kita, masyarakat khususnya, itu sesuai dengan perbub yang dikeluarkan, himbauan, pemantauan setempat, baik itu di perkantoran, di public area, atau di pasar-pasar, itu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Buleleng khususnya, dengan menurunkan adalah satgas-satgas yang ada untuk memberikan suatu pengayaan atau himbauan kembali. Apabila kita melihat ada masyarakat yang tidak membawa masker, kita tegur dan bahkan kami dari PKK membagikan masker itu apabila kita menemukan masyarakat yang tidak memakai masker. Untuk di pasar-pasar demikian pula. Dan saat ini sudah dilakukan dengan baik sehingga bisa dilihat kalau di pasar Buleleng itu jarang ya orang tidak pakai masker, tapi mungkin pemakaian maskernya ada yang kadang-kadang belum sesuai dengan aturan. Saya rasa itu sangat penting sekali karena kita tahu bahwa dalam hal ini promosi kesehatan kita, pengayaan kita mengenai khususnya protokol kesehatan. Contoh soal adalah apabila kita tidak memakai masker, sama-sama tidak memakai masker, maka penularan itu nilainya adalah 100%. Tetapi apabila kita memakai satu orang, satu lagi tidak pakai masker, masih tetap kemungkinan akan bisa tertular. Nah, dan kalau kita sudah memasker dua-dua, maka kita bisa terhindar daripada COVID itu sendiri. Diwajibkan setiap warga harus menjaga jarak lebih dari 1 meter, supaya terhindar dari cairan mulut dan hidung atau droplet yang keluar dari orang lain. Sebab droplet berpotensi membawa virus corona. Khususnya untuk kegiatan masyarakat dalam meyatnya, dalam upacara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan melakukan kegiatan bersama,
kita tetap melakukan hal itu, hanya saja kita melakukan suatu protokol kesehatan yang benar, bahwa bagaimana yang akan melakukan kegiatan itu tidak melebihi dari kapasitas yang akan kita katakanlah biasanya bisa sampai 100 orang, ya kita akan hanya mengambil 25%. Jadi itu biasanya bergilir, diambil hari ini kita pembuatan yang apa, yang lainnya besoknya. Jadi sudah ada protokol yang bisa membuat kita melakukan suatu social distancing. Jadi itu hal yang sangat penting sekali, khususnya bagaimana kita juga tidak melakukan, ya kalau kita bilang kita harus membawa barang kita masing-masing untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi tidak mengambil yang punya orang atau hal-hal lain yang dalam hal kita kegiatan itu kita sudah lakukan sesuai dengan protokol kesehatannya. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, upacara yatnya di Buleleng masih terus berjalan. Namun pelaksanaan upacara yatnya saat ini menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin penerapan perilaku 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Jika menerapkan 3M dengan baik, niscaya terhindar dari COVID-19. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi partikel yang mengandung virus untuk masuk ke dalam tubuh. Sementara jaga jarak yang aman dapat membuat virus tidak dapat mengenai kita. Dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir, membuat badan kita selalu bersih, tidak terkontaminasi virus. Jaga terus kesehatan, sehingga imun tubuh tetap terjaga dan selalu terapkan 3M. Perkembangan yang ada di Kabupaten Buleleng itu sudah sangat membanggakan sekali, berkat daripada peran serta pemerintah yang selalu memberikan suatu penghimbauan, pengawasan, dan masyarakat yang bisa menerima dan mengetahui bahwa pentingnya kita untuk bersama-sama menghindari COVID ini dengan melakukan satu perilaku sehat, bersih dan sehat. Jadi perkembangannya adalah untuk saat ini Buleleng sudah memasuki zona oranye. Peningkatan daripada kasus itu sendiri saat ini tidak terlalu tinggi, atau bahkan kemarin terakhir laporannya itu adalah 13 tapi yang sembuh 10 dan kematian hanya ada 1. Itu kita bisa lihat bagaimana masyarakat sudah sangat-sangat mengerti bahwa COVID-19 ini harus kita tangani bersama. Oke, demikian mungkin yang bisa sampaikan. Semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Buleleng dan Bali khususnya. Om Santi Santi Om.